Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ardila. Saya dari kelas 1 PK2 dengan NIM 96/2019-048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel KPR dengan perhitungan bunga flat dan juga bunga anuitas. Saya juga akan menjelaskan mengenai perbandingan perhitungan bunga flat, bunga anuitas, dan juga bunga efektif. Langsung saja kita mulai. Kali ini saya akan memakai bunga flat dengan hutang 100 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Masuk ke rumus sama dengan buka kurung hutang awal, kemudian ditambah buka kurung lagi hutang awal dikalikan suku bunga. Suku bunga yang saya ambil di sini adalah per tahun, lalu dikalikan kurun waktu. Saya ambil juga yang per tahun, lalu ditutup 2 kali. Setelah itu, karena yang saya cari adalah cicilan per bulan, saya bagi dengan 12. Karena ada dalam 1 tahun, ada 12 kali pembayaran. Langsung saja, maka didapat dalam 1 kali pembayaran Rp9.166.666. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengunci agar bisa ditarik ke kanan dan tidak salah rumus. Nah, jika seperti ini akan salah rumusnya, jadi harus ada beberapa hal yang dikunci. Di antaranya adalah hutang awal, perlu kita kunci. Kemudian, suku bunga, perlu juga kita kunci. Ya, hanya itu saja. Untuk periode waktunya ini tidak perlu dikunci agar jika kita tarik, selnya mengikuti secara otomatis. Jadi langsung saja di enter. Kemudian ditarik sampai kurun waktu 10 tahun. Nah, udah didapat. Untuk utang 150, 200, dan 250 juta bisa nanti diisi lagi dengan cara yang sama, hanya saja utangnya diubah dan periodenya mengikuti ketentuan yang ada di atasnya. Lanjut, sekarang kita menghitung perhitungan bunga anuitas dengan hutang awal 100 juta dan suku bunga 12%. Langsung saja kita masukkan rumusnya. PMT, buka kurung, rate adalah suku bunganya, kita ambil yang per bulan. Kemudian enter jangka waktunya, lalu PV, hutangnya. FV-nya 0 ya, enter. Hasilnya minus. Jika hasilnya minus, dikasihkan minus di depan PMT, maka hasilnya jadi positif. Mempersingkat waktu, kita mengunci beberapa hal yang tidak perlu diubah, diantaranya adalah suku bunga, kemudian PV. Setelah ini kita tarik. Nah, maka perhitungan bunga anuitas telah selesai. Bisa dilihat, untuk perhitungan utang 200, 250, dan 500 bisa dihitung lagi dengan cara yang sama, hanya saja hutangnya diubah dan ketentuan suku bunganya mengikuti. Lalu untuk periodenya bisa mengikuti ketentuan yang telah disediakan. Untuk murabaha, kita menggunakan perhitungan anuitas juga ya. Jadi sama aja rumusnya seperti yang tadi, sama dengan PMT, rate, kemudian jangka waktu, lalu hutang, maka hasilnya adalah minus lagi. Kita kasihkan minus di depan PMT,
Jadi hasilnya adalah positif. Jangan lupa untuk dikunci hal yang tidak perlu diubah. Selesai, lalu ditarik. Baiklah, bisa dilihat. Untuk murabahah, tadi kita menggunakan suku bunga 10%, sedangkan yang di atasnya tadi anuitas, suku bunganya 12%. Bedanya hanya suku bunganya saja, sedangkan utangnya tetap kita pakai 100 ya, perhitungan anuitas yang ada di latihan 10. Lanjut, sekarang perbandingan perhitungan bunga flat, bunga anuitas, dan bunga efektif. Langsung saja, cara perhitungan bunga flat. Untuk rumus angsuran bunga adalah sama dengan utang, kemudian dikalikan bunga. Bunga kita ambil yang per bulan. Udah. Untuk angsuran pokok, rumusnya adalah sama dengan utang, kemudian dibagi jumlah waktunya. Karena kita pakai 1 tahun, tadi kita pakai bulan, jadi di sini juga perhitungan 1 tahun 12 bulan. Sudah. Untuk cicilan ini adalah penjumlahan antara angsuran bunga ditambah angsuran pokok. Sudah juga didapat. Dan untuk sisa pinjaman. Sisa pinjaman di sini rumusnya adalah utang terakhir dikurangin angsuran pokok. Ya, ini udah didapat. Lalu untuk mempersingkat waktu, kita kunci lagi agar tidak mengisi satu-satu. Hal yang perlu dikunci adalah utang, kemudian bunga, untuk angsuran pokok yang dikunci adalah utang. Di sini utangnya. Kemudian suku bunga, kemudian waktunya, maksud saya waktu ya. Dan cicilan ini tidak perlu dikunci. Jadi langsung saja kita tarik. Ya, bisa dilihat untuk perhitungan bunga pakai bunga flat, bunga yang kita bayar dalam kurun waktu 1 tahun adalah 10 juta. Jadi, total pengeluaran yang kita keluarkan selama 1 tahun adalah 110 juta. Bisa dilihat, setelah 12 kali pembayaran, sisa pinjaman kita adalah 0. Sudah selesai untuk bunga flat, lanjut ke bunga anuitas. Perhitungan bunga anuitas, yang pertama kali kita cari adalah anuitasnya. Anuitas sendiri, rumusnya tadi min PMT, langsung saja kita kasihkan min. Rate-nya kita kasih sudah, lanjut, jangka waktunya, kemudian utangnya, EV-nya kita isi 0, lalu enter. Sudah didapat anuitasnya. Sekarang perhitungan angsuran bunga. Angsuran bunga di sini memiliki rumus sama dengan sisa hutang, kemudian dikalikan bunga. Bunganya di sini. Enter. Sudah di enter. Sekarang angsuran pokok. Angsuran pokok ini rumusnya adalah anuitas sama dengan dulu anuitas dikurangin angsuran bunga. Sudah didapat. Untuk cicilan sama seperti tadi, cicilan itu rumusnya adalah angsuran bunga ditambah
angsuran pokok. Cicilan ini sama dengan anuitasnya ya. Jadi, untuk sisa pinjaman ini, sisa pinjaman atau sisa utang terakhir dikurangin angsuran pokok. Sudah didapat, seperti yang lainnya, mempersingkat kita mengunci beberapa hal yang tidak perlu diubah. Di antaranya adalah untuk di angsuran bunga, suku bunganya harus dikunci. Sudah, dan angsuran pokok, anuitasnya harus dikunci. Sudah, lalu kita tarik. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena sudah ada di sini. Hanya saja untuk mempermudah. Jadi bisa dilihat setelah 12 kali pembayaran, utang kita telah habis dan bunga yang kita bayar selama 1 tahun adalah Rp5.499.064. Angsuran pokok 100 juta, jadi pengeluaran yang kita keluarkan selama setahun adalah Rp105.499.064. Sekarang bisa dilihat untuk bunga anuitas, angsuran bunga semakin lama semakin menurun, sedangkan angsuran pokok semakin lama semakin meningkat. Lanjut, sekarang perhitungan bunga efektif. Untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan hutang awal dikalikan suku bunga, enter. Angsuran pokok sama dengan hutang awal dibagi jumlah periode, enter. Sekarang cicilan sama dengan angsuran bunga ditambah angsuran pokok. Untuk rumus sisa pinjaman sama ya, sama seperti tadi. Hutang terakhir dikurang angsuran pokok. Jadi bedanya di sini. Untuk perhitungan bunga efektif kita bisa mulai dari kolom kedua. Jadi sama dengan kita ambil hutang terakhir yang ada di sini. Sisa hutang. Kemudian kita kalikan suku bunga. Kali suku bunga, enter. Untuk angsuran pokok masih sama dengan plafon atau utang, kemudian dibagi periode, dan cicilan pun masih sama. Penjumlahan antara angsuran bunga dan angsuran pokok. Kembali lagi ke sisa pinjaman, rumusnya adalah hutang terakhir dikurang angsuran pokok. Ya, sekarang mempersingkat waktu, kita kunci lagi. Hal yang perlu dikunci adalah suku bunga, kemudian angsuran pokok, untuk angsuran pokok yang perlu dikunci adalah hutang awal, lalu suku bunga juga perlu dikunci. Jika sudah, ini bisa ditarik. Angsuran pokok ditarik juga. Kemudian cicilan ditarik. Dan terakhir, sisa pinjaman ditarik. Ya, bisa dilihat, jika kita sudah melakukan 12 kali pembayaran, maka sisa pinjaman kita Rp0. Dan bunga yang kita bayar selama 1 tahun adalah
Rp5.416.666 rupiah. Bisa dilihat di sini untuk perhitungan bunga efektif, angsuran bunganya semakin lama semakin menurun. Begitu juga cicilannya, semakin lama semakin menurun. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari perbandingan bunga flat, bunga anuitas, maupun bunga efektif adalah jika bunga flat itu bunganya selalu tetap, angsuran pokoknya tetap, dan cicilannya tetap. Kemudian bunga anuitas bunganya menurun, tetapi angsuran pokoknya meningkat, sedangkan cicilannya tetap. Dan bunga efektif, angsuran bunga menurun, cicilan pun menurun, tetapi angsuran pokoknya tetap. Ya, untuk perhitungan bunga yang paling mahal adalah yang pertama bunga flat. Bisa dilihat bunga flat bunganya 10 juta, untuk bunga anuitas Rp5.499.064 dan bunga efektif Rp5.416.000. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.